Jadi tolong di-share, saya ke host dulu, dipindahkan ke host dulu atau ke host pindah, tolong. Ya, baik, Pak. Nah ya, oke. Baik, terima kasih. Oke, jadi pertemuan kali ini saya maaf. Hilang ya. Oke. Saya membawakan kinesiologi biomekanik dari cervical spine, temporomandibular dan cervical spine pada pertemuan pertama. Kemudian untuk pertemuan nanti tanggal hari Selasa ya. Hari apa? Izin menjawab, iya Pak, menggantikannya hari Selasa. Selasa ya, oke, dari hari Selasa nanti lumbar thoracal dan lumbar spine. Jadi saya bagi dalam 2 pertemuan ini saya gabung aja. Oke, ini adalah tujuan instruksionalnya. Kita berharap bahwa ya, maaf ini manual terapi malah ininya, tujuan instruksional, nggak saya hapus. Jadi kita berharap bahwa setelah kuliah ini mahasiswa memahami tentang biomekanik spine yang terdiri dari temporomandibular joint, cervical spine, thoracic spine dan lumbar spine. Kemudian tambah lagi sacroiliac joint. Kita bagi menjadi dua pertemuan. Pertama ini adalah temporomandibular joint. Di antara pertemuan nanti mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk supaya kita bisa interaktif. Dan artinya adalah bahwa kita karena ini tidak tatap muka langsung melalui Zoom, maka alangkah baiknya kalau nanti secara interaktif. Maksudnya begini, ketika saya presentasikan kemudian ada pertanyaan, silakan langsung tanya saja, kata aja nggak apa-apa, supaya nanti pemahamannya tidak hilang. Karena pertemuan untuk tatap muka untuk praktek saat ini kami sulit melakukannya. Ya, di samping ya masing-masing harus jaga diri dan sekarang di kampus kami belum memungkinkan. Oke, baik. Jadi yang kita sampaikan hari ini adalah biomekanik, yaitu merupakan biomekanik yang diterapkan pada sistem gerak manusia. Itu mekanik yang diterapkan dalam sistem gerak manusia yang meliputi neuromuskuler arthrogen system dan dipelajari sebagai kinesiologi. Jadi maksud saya adalah bahwa kalau kita ngomongin kinesiologi itu juga meliputi biomekanik pada manusia. Nah, ketika kita mempelajari biomekanik, ketika kita mempelajari kinesiologi, maka kita harus ingat bahwa dalam tubuh manusia, gerakan, postur maupun penyimpangan-penyimpangannya itu sangat kompleks dan sulit sekali dipelajari kalau secara gerak yang atau posisi yang atau model yang sama persis dengan
pada manusia. Dan oleh karena itu, maka di dalam mempelajari kinesiologi itu kita gunakan model penyederhanaan yang kita kenal sebagai cybernetika. Jadi di sini misalnya saya ketika menganalisis temporomandibuler, maka tidak semua gerakan, misalnya saya ngomong huruf A itu gerakannya seperti apa sih? Kalau huruf C seperti apa, misalnya, dan seterusnya. Kalau misalnya saya menguap seperti apa dan seterusnya, itu tidak seperti itu, karena kompleks dari gerakan temporomandibuler atau yang lain itu sangat besar. Sehingga ini itu merupakan suatu pilar utama dari trunki yang berfungsi sebagai penggerak statik dinamik, di samping juga melindungi organ. Bergerak statik artinya adalah bahwa dengan gerak mempertahankan posisi tertentu atau gerak statik pada satu otot, pada satu sendi, itu merupakan fungsi utama dalam spine. Misalnya, posisi duduk. Bagaimana mempertahankan posisi duduk? Bagaimana mempertahankan posisi supaya stabil, tidak miring? Atau bagaimana mempertahankan supaya posisinya menghadap ke satu sisi, dan saya memberikan sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan seterusnya. Ya. Nah, di samping itu juga gerak dinamik. Ketika misalnya mengambil sesuatu, bagaimana gerakan dari spine, gerakan dari vertebra, misalnya mendorong sesuatu, melempar sesuatu, dan seterusnya. Ya. Dan itu adalah fungsi utama di dalam spine, yang terutama sekali adalah untuk membentuk stabilitas dan gerak. Ya. Penggerak statik dan dinamik. Di samping juga melindungi organ, tentu saja bahwa spine itu melindungi sumsum tulang belakang atau medulla spinalis dan saraf yang keluar dari spine sebagai radix atau nerve root. Sebagai stabilisator maupun sebagai inisiator gerak trunki, maka dilakukan melalui anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah. Nah, pada anggota gerak atas itu melalui konektor sternoclavicular, scapulotorakal, acromioclavicular, ya, itu yang menghubungkan antara anggota atas dengan trunki. Anggota bawah melalui pelvis. Nah, pelvis lebih stabil karena fungsi utama dari anggota bawah itu stabilitas. Nah, kalau kita tahu bahwa ketika kita mempelajari suatu gerakan, bahwa ternyata anggota gerak atas itu melakukan suatu fungsi langsung dan kemudian dipertahankan pada sendi proksimalnya terhadap trunki supaya stabil, dan gerakan iniasinya sendiri adalah pada tangan. Ketika tangan melakukan suatu gerakan, misalnya mencet sesuatu, maka tujuan utama dari otak kita adalah jari tangan dulu, dan bagaimana gerakan itu terbentuk setelah ada stabilitas dari lengan, kemudian bahu melalui trunki, baru gerakan tujuan dilakukan. Demikian juga anggota gerak bawah. Ketika berdiri, misalnya dari duduk ke berdiri, kita menginjakkan kaki, kemudian tubuh menyesuaikan posisinya agak ke depan, kemudian berdiri dengan posisi sedikit bungkuk, akhirnya menjadi berdiri tegak seperti itu secara umum. Oke, baik. Oleh karena itu, maka di sini nanti kita akan mempelajari simpatis pada seluruh tubuh dan bagian tubuh. Ya. Keseimbangan statik itu bisa meningkat apabila satu, perubahan dari tumpuan luas bidang tubuh. Misalnya begini, maksud saya, kalau kita berdiri dengan
kaki terbuka, maka kedua telapak kaki akan membentuk bidang tumpu yang lebih luas dibanding kalau kaki tertutup yang lebih sempit. Apalagi kalau berdiri dengan satu kaki. Dan ini akan berpengaruh tetap keseimbangan. Jadi kesimpulan pertama adalah keseimbangan ditentukan oleh luas bidang tumpu. Yang kedua, letak titik berat badan. Yaitu akan menjadi stabil apabila letaknya lebih rendah. Contohnya kalau kita di posisi kuda-kuda, samping dibandingin dengan ketika posisi berdiri lurus. Itu akan lebih stabil kalau posisi kita berat badannya rendah. Ya. Jadi kesimpulan yang kedua adalah ditentukan titik berat badan atau central of gravity. Ya. Kemudian yang ketiga adalah letak garis gravitasi berat badan. Itu posisinya ketika normal maka akan lebih stabil, tapi ketika bergeser ke depan atau ke samping maka akan mengurangi stabilitasnya. Line of gravity itu ketika terletak persis di tengah dari massa tubuh maka lebih stabil, tapi kalau bergeser ke depan, ke samping atau ke belakang maka akan menjadi kurang stabil. Ya. Dan yang berikutnya adalah bahwa kerja otot-otot anti gravity atau otot-otot tonik itu mesti seimbang. Ya. Nah, keseimbangan gerak atau kontraksi otot-otot anti gravitasi atau otot tonik itu akan berpengaruh juga pada iritasi pada sendi-sendi dari spine. Ya, nanti akan kita pelajari itu. Oke, keseimbangan statis sendiri berpengaruh pada performance otot optimal, kemudian stabilitas juga optimal. Artinya begini maksud saya, ketika keseimbangan stabil, berarti kerja otot itu juga optimal, ya, tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu rendah sehingga akan mampu mempertahankan posisi tersebut, dan stabilitas optimal itu diperoleh dengan kontraksi otot-otot minimal namun posisi tetap stabil apabila syarat-syarat keempat syarat tersebut di atas itu bisa terpenuhi. Oke, nah sekarang lebih spesifik lagi kita nanti akan membahas yang berikutnya adalah postur. Yang pertama, bagaimana postur statik itu terbentuk, bagaimana postur dinamik itu terbentuk. Pada postur statik, misalnya posisi duduk, posisi berdiri, posisi berlutut, posisi tiduran, posisi leher ke depan, misalnya membaca dengan leher ke depan gitu, atau posisi kepala menengok dan seterusnya. Ya, posisi tersebut nanti akan kita analisis bagaimana efek apa yang terjadi pada sistem tubuh kita. Demikian juga nanti kita akan mempelajari posisi dinamis, ya, yang meliputi misalnya kalau berjalan itu seperti apa, berlari seperti apa, loncat, lempar, menangkap sesuatu misalnya, itu akan kita pelajari nanti. Berikutnya adalah posisi kemudian ke gerak. Pada gerak yang terjadi itu apa? Kita pelajari, yaitu misalnya gerak nanti kita pelajari, dan terkait dengan gerak tersebut, bagaimana otot-otot itu mempersiapkan, ya, bagaimana otot bergerak isotonik dan isometrik, lalu gerakan isotonik seperti misalnya konsen dan eksentrik itu seperti apa, kemudian keluasan gerak atau rom itu seperti apa, serta kekuatan otot seperti apa, dan yang terakhir adalah gangguan fungsional yang merupakan gerak fungsional yang merupakan gerak otomatis itu bagaimana terbentuk. Nanti akan kita pelajari. Baik,
Itu sepintas saja pendahuluan. Sekarang kita bicara detail. Ya. Pertama kita bicara tentang biomekanik temporomandibular joint. Ya, jadi silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung saja raise hand, kemudian nanti silakan moderator mungkin melalui Indah supaya si penanya langsung bicara. Oke, pertama temporomandibular joint. Ini merupakan sendi antara mandibula dan temporal yang terjadi antara kepala mandibula atau kaput mandibulae dan fossa mandibularis dari tuberculum articularis temporal. Ya, namanya fossa mandibularis tuberculum articularis temporal. Hubungannya kemudian yang bentuknya adalah mandibulae. Perlu saya ingatkan bahwa sendi ini adalah sendi sinovial seperti ini, bentuknya nih sekunder, dan ini merupakan sendi yang longgar. Ya, kalau kita diam, kemudian kita lemaskan otot-otot dari temporomandibular kita, maka mandibula akan jatuh ke bawah. Kemudian kita gerakkan, ya, depan, belakang, samping, maka akan ada gerakan yang relatif lebih lentur. Artinya adalah bahwa temporomandibular itu posisinya kendor, ya, lentur, lemas. Artinya yang pertama, bagaimana kalau misalnya kelenturan itu berkurang? Ya, misalnya ketika posisi membuka santai atau membuka lentur atau membuka lemas, itu posisinya tetap rapat misalnya. Berarti artinya adalah sistem kapsularnya itu terjadi kontraktur. Itu yang perlu kita perhatikan yang pertama. Sendi, gerak fungsional dari temporomandibular itu bisa terbentuk dengan sendi diskus articularis dan caput mandibularis, kemudian sendi diskus articularis dan fossa mandibularis. Artinya adalah bahwa sendi ini bentuknya satu, tapi sebenarnya fungsinya seolah-olah menjadi dua. Jadi antara diskus dengan diskus bantalan ini, diskusinya ini kaput mandibulanya, berarti kaput mandibular dengan diskusnya ada gerakan sendiri. Kemudian antara ini diskus dengan fossa mandibularis maxillaris ini juga bisa membentuk gerakan sendiri. Jadi diskus ini fossa mandibularis, diskus ini kaput mandibularis, head of mandibular, ini ada seolah gerakan atau dua sendi sekaligus. Bentuk permukaan sendinya tergantung pada perkembangan oklusi gigi dan usia. Apabila mandibula tidak terdapat gigi, maka seperti bayi pada orang bentuknya berbeda, ya. Fossa mandibularis rata dan tuberculum articularisnya tidak terlihat. Itu pada bayi. Oke. Sekarang kita mempelajari diskus articularis dari kapsula articularis temporomandibular. Kalau kita lihat pada gambar, diskus ini terikat oleh ligamen pada ujungnya, pada ujung belakang, ya, yang kiri ini belakang, dan yang depan ini pada ujung depan itu terikat oleh ligamen. Dan antara mandibula dengan diskus, kemudian maksila dengan diskus itu bisa bergerak masing-masing gerak sendiri. Dengan kata lain, kalau begitu simpulannya adalah diskus ini bisa terdorong sendiri ke depan atau terdorong sendiri ke belakang. Ya. Kalau kita bentuknya seperti pengisi dari antara
mandibula dengan maksila itu diisi oleh diskus. Nah, sekarang kalau seandainya pada sisi belakang sini ini bentuknya lebih sempit, tidak setebal ini, ya. Artinya ketika nanti bergerak maka akan ada gerakan yang tidak sinkron antara mandibula dengan diskus maupun antara diskus dengan maksila. Ya. Nah, oke. Apa penyimpangan yang terjadi di sini? Satu, bisa mengunci. Contohnya misalnya begini. Ketika membuat kita calangap apa itu pada kita membuka mulut luas, ya, maka ini akan terjadi gerakan depresi. Ya, ini kaput ini sebenarnya harus ke bawah dan terdorong ke depan. Dan diskusi ini akan mengikuti gerakan itu, menyesuaikan bentuknya. Ketika diskus mempunyai bentuk tersendiri yang tidak sesuai, maka nanti akan bisa ketika buka penuh, diskusi yang ngunci. Maka si klien, si orang tersebut tidak bisa menutup mulutnya dengan baik lagi atau mengunci. Jadi kesimpulannya bahwa ketika ada penyimpangan diskus itu bisa menyebabkan mulut terbuka dan tidak bisa menutup kembali. Namanya joint blockage. Bentuk seperti apa yang membuat joint blockage? Satu ada akhirnya tebalnya segini, kemudian menjadi sempit gitu. Maka posisi kaput mandibula itu akan didorong ke atas belakang. Dan ketika membuka, kemudian kunci gini mau balik susah. Itu namanya blockage. Kedua, gerak lagi, tapi kemudian lepas. Terkunci pelan, lepas. Namanya temporary blockage. Dan itu menimbulkan gejala namanya clicking. Discal clicking. Artinya, ketika kita membuka mulut, bunyi klik. Kemudian menutup lagi bunyi klik. Berarti ada kelainan pada diskus articularis. Jadi kesimpulannya, diskus articularis baik bisa menutup sementara atau mengunci sementara temporare ketika membuka mulut bunyi klik, kemudian tertutup juga bunyi lagi klik, dan itu bisa menimbulkan nyeri